Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Idrian Remaladewi dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan teks eksposisi yang telah saya buat yang bertopik penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Sebelum itu, kita akan mempelajari tentang apa itu kerusakan alam. Kerusakan alam atau degradasi lingkungan adalah kerusakan terhadap lingkungan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, dan tanah. Juga kerusakan ekosistem, habitat, dan kepunahan kehidupan liar serta polusi. Hal ini didefinisikan juga sebagai perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang merusak atau tidak diinginkan. Nah, sekarang setelah pengertian kerusakan alam, sekarang kita akan mempelajari tentang penyebab-penyebabnya. Kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan alam? Karena topik yang saya pilih kali ini adalah penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia, jadi saya akan menghubungkannya dengan perilaku dari manusia itu sendiri. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Contohnya dari kerusakan alam yang populasi, mungkin kan hutan kan dijadikan sebagai banyak populasi hewan dan tumbuhan. Nah, terjadinya kebakaran hutan dapat menyebabkan hilangnya populasi hewan tertentu atau tumbuhan tertentu. Dan kebakaran hutan sendiri ini dapat disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya yaitu terkadang ada kecerobohan dari manusia yang membuang puntung rokok sembarangan di hutan yang mungkin hanya kering, sehingga itu dapat menimbulkan kebakaran hutan. Adapun penyebab lain yang tidak disebabkan oleh manusia yaitu seperti musim kemarau. Nah, karena sesuai topik, jadi penyebab selain dari musim kemarau sendiri, penyebab keduanya adalah dari kecerobohan manusia itu sendiri, seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu membuang puntung rokok sembarangan di hutan. Setelah kebakaran hutan, kita merujuk ke polusi. Polusi, pasti di pikiran pertama kalian polusi itu kayak sebuah polusi udara ya, kayak udaranya tuh sangat keruh atau mungkin udara yang tidak bagus. Nah, polusi ini sendiri itu dapat disebabkan oleh manusia juga. Contohnya pabrik, asap pabrik. Nah, pabrik kan yang menjalankan manusia. Jadi, asap-asap pabrik itu dapat menyebabkan polusi. Dan selain itu juga ada asap kendaraan, asap rokok. Nah, itu juga dapat menimbulkan terjadinya polusi udara. Jadi, dalam polusi udara ini manusia juga sebagai penyebab utama. Jadi, manusia ini bisa dikatakan menjadi pelaku utama ya dari terjadinya polusi ini. Kemudian kita menuju ke penggundulan hutan. Nah, di penggundulan hutan ini, coba bayangkan jika hutan itu tidak ada pohonnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, hutan itu kan tempatnya ada populasi hewan atau tumbuhan-tumbuhan tertentu. Nah, terkadang jika pembukaan lahan baru itu hutan pasti kayak akan digunduli. Nah, itu semua dapat menyebabkan terjadinya satu, apalagi kalau lerengnya miring, yaitu tanah longsor. Yang kedua, banjir bandang itu juga bisa terjadi akibat penggundulan hutan, apalagi jika di bawah gunungnya atau mungkin ada pemukiman penduduk di bawah sana, dan itu pasti akan sangat merugikan banyak sekali orang-orang yang di sekitar sana. Jadi tolong hindari penggundulan hutan dan memulailah untuk reboisasi. Oke, setelah semua topik yang kita bahas tadi, sekarang kita menuju ke solusi dari masalah kerusakan lingkungan ini. Nah, karena saya tadi memilih topiknya itu manusia pelaku utamanya, jadi di sini saya akan memberikan beberapa usulan yang menurut saya dapat menjadi solusi dari permasalahan ini. Yang pertama yaitu dari kebakaran hutan. Yang pertama, kita harus mulai menjaga kecerobohan ya. Jadi jangan sampai ceroboh membuang puntung rokok sembarangan di sekitar hutan, apalagi yang dahannya kering. Kemudian
untuk masalah penggundulan hutan sendiri, sekarang biasakan untuk melakukan tebang pilih atau mungkin reboisasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk yang terakhir yaitu mungkin polusi. Untuk mengurangi polusi sendiri, jika kita bisa menghindarinya dengan satu, yaitu saat kita sedang mau ke perjalanan atau mau perjalanan yang lebih dekat, sebaiknya jangan menggunakan kendaraan atau jangan terlalu banyak menggunakan kendaraan bermotor karena asapnya dapat menimbulkan polusi. Jadi jika memang dirasa itu dekat, lebih baik kita jalan kaki saja. Itu mungkin kegiatan yang kecil, namun kegiatan kecil itu sangat bermanfaat loh. Bisa dibilang kegiatan kecil itu bisa mengurangi terjadinya polusi udara. Padahal untuk tambahan, untuk menghindari banjir, kita juga dapat membuang sampah di tempatnya, atau jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai. Itu kan tidak semestinya, sehingga nanti sungainya mengalami pendangkalan, terus akhirnya itu terjadi banjir. Nah, jangan sampai itu terjadi. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan yang saya perbuat di video kali ini, tolong dimaafkan. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.